Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Napto di sini. Di video kali ini sesuai judulnya ya, gue akan jelaskan tentang Binance Launchpad ya. Jadi kenapa gue buat video ini terpisah? Karena yang pertama, pertanyaan kalian tentang Binance Launchpad itu ternyata masih banyak banget gitu. Jadi gue lihat di video gue yang sebelumnya tentang Beta Finance ya, kalian bisa kunjungi aja videonya, itu linknya ada di deskripsi nanti. Ya, jadi di Beta Friends ini tuh gue ada menjelaskan sebuah project, namun dia masuk ke Launchpad. Nah, di sini itu gue lihat banyak banget teman-teman nih yang ternyata belum pernah merasakan atau melakukan atau mengikuti namanya Launchpad di Binance ya. Jadi di sini kalian bisa lihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Em, Gimana caranya ikut Launchpad, lalu hold-nya seperti apa yang harus dipersiapkan, bagaimana cara belinya, dan lain-lain gitu. Jadi gue akan coba bahas di Binance ini, cuma gue nggak bisa kasih contoh, nggak bisa kasih lihat contoh gimana caranya kita membeli token beta ini menggunakan Launchpad, karena belum dibuka, dan kalau udah dibuka dan gue buat videonya pun, itu pasti Launchpad itu udah lewat waktunya. Jadi kalian ketika nonton videonya nanti itu pasti udah nggak bisa beli token betanya. Makanya di sini gue nggak bisa ngasih contoh. Tapi gue harap kalian nonton video ini dan dengarkan dan pelajari baik-baik supaya kalian paham gimana caranya ikut launchpad tersebut gitu. Oke ya. Jadi pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus punya akun Binance, itu udah pasti ya. Jadi kalian harus punya akun Binance. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa daftar, link ada di deskripsi ya, di bagian akun Binance. Lalu ketika kalian sudah buat, kalian harus login ya. Jadi kalian login atau masuk ya, kalian masuk. Lalu ketika kalian sudah masuk ke dalam akun kalian, kalian harus wajib namanya KYC 1. Ya, itu udah pasti. KYC itu apa? KYC adalah Know Your Customer, di mana kalian harus foto KTP, lalu foto diri kalian atau selfie ya. Jadi itu namanya KYC. Kalau kalian sudah KYC, nanti ada centang hijau di akun kalian ya. Jadi kalau udah ada KYC itu, maka kalian sudah bisa ikut Binance Launchpad. Nah, lalu gimana cara akses ke Binance Launchpad-nya? Kalau di website, di browser ya, itu di bagian Earn. Ya, di sini ya ada Earn, lalu ada Launchpad. Kalau di aplikasi juga kalau nggak salah sih kurang lebih sama. Ya, kalau kalian buka aplikasi di mobile apps, ya kalian bisa ke More. Ya, kalian bisa ke More. Kelihatan nggak tuh? Ya, nggak kelihatan ya. Jadi intinya kalian ke More, lalu ke bagian Launchpad-nya aja. Itu udah pasti ada. Oke, nah gue jelaskan di browsernya aja. Jadi kurang lebih kan sama aja ya. Nah, di sini pokoknya untuk project beta ini udah gue jelasin di website, di YouTube gue yang sebelumnya ya, link deskripsi. Intinya gini, Launchpad adalah sebuah fitur yang dimiliki oleh Binance, di mana project-project baru ya, project-project baru yang belum pernah dijual atau diluncurkan itu biasanya akan diluncurkan pertama kali di Launchpad ini ya. Jadi kita bisa membeli token ini ya, token dari berbagai project yang akan muncul di Launchpad itu di harga terendah atau harga termurah atau harga pertama kali dia keluar. Nah, keuntungannya buat kita apa? Keuntungannya buat kita adalah yaitu kita bisa beli di harga murah, ketika harganya dia naik, nanti kita bisa jual dan kita cuan dari situ. Itu keuntungan kita ikut Launchpad. Namun ikut Launchpad ini itu ada syarat dan caranya masing-masing. Ya, untuk di Binance seperti apa? Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, saat video ini dibuat itu waktu tersisa hingga langganan dimulai 19 jam 39 menit 21 detik ya. Itu apa artinya? Jadi ada namanya tahap beberapa periode ya. Kita klik aja betanya. Nah, kita bisa lihat status pertamanya di sini ya, yang warna merah ini yang di atas di sebelah Beta Finance, itu namanya periode persiapan. Apa itu periode persiapan? Periode persiapan adalah periode di mana kita bisa menyiapkan BNB kita, token BNB kita di wallet spot kita gitu loh ya. Jadi di periode persiapan ini dia akan memberikan informasi tentang token apa yang ditawarkan, jumlahnya berapa, harga per satu tokennya berapa, hard cap-nya berapa kayak gitu. Jadi dia akan memberikan informasi seperti ini ya. Contoh beta ini satu tokennya itu 0,06 USD. Itu fix ya. Intinya adalah satu token adalah 0,06 USD. Itu harga beta ini ketika launchpad.
dan dia nggak akan berubah. Kalau dia udah masuk exchange, ya itu dia udah pasti berubah gitu. Cuma di Launchpad itu 0,06. Oke ya. Lalu token yang ditawarkan adalah 50 juta token ya. Nah, logikanya gini. Kalau barang ada seorang pedagang nih ya, gue menjualkan sebuah barang ya, gue menjual sebuah apel, apel ini nih gue jual punya stok 50 juta apel misalnya. Lalu kalian para pembeli itu ada banyak banget ya, pembelinya ada ratusan, dan kalian tiap pembeli ini punya duitnya masing-masing berbeda-beda. Kita anggap total pembeli ini itu bisa membeli apel gue itu jauh lebih banyak dari 0,06 ini dikali 50 juta. Kayak gitu. Paham nggak ya? Kita coba lihat di Excel aja ya biar gampang ya. Nah, ini Excelnya ya. Jadi dari informasi Launchpad tadi bahwa satu token beta adalah dijual di angka 0,06 dolar per satu tokennya. Lalu total token yang disediakan atau dijual adalah di angka 50 juta token. Cara hitung gimana? Kita tinggal kalikan saja gitu loh. Ini dikalikan ini. Maka total dana yang dibutuhkan atau total dana yang untuk membeli seluruh 50 juta token itu adalah 3 juta USD atau 3 juta dolar. Oke, ya. Jadi ini adalah total USD yang dibutuhkan namun dalam bentuk BNB kayak gitu, ya. BNB. Sorry. Nah, kita anggap saat ini harga BNB di angka 443 dolar ya. Jadi satu BNB sama dengan 4043 dolar ya. Ya udah, kalian tinggal bagikan saja berarti 30.000 ya, 30.000 dolar dibagikan 443 dolar karena satu BNB-nya 443. Maka akan muncul 6.772 BNB yang dibutuhkan untuk membeli seluruh beta token ya. Namun harga BNB kan terus berubah-berubah, benar nggak ya? Harga BNB akan terus berubah-berubah. Nah, kalau gitu nentuinnya gimana? Nentuinnya adalah ketika dia sudah masuk ke periode perhitungan ya. Kita balik lagi ke beta websitenya. Nah, jadi ketika kalian masuk ke periode berlangganan, ya, ketika kalian masuk ke periode berlangganan, itu BNB kalian itu harus ada di wallet spot. Dan dia akan butuh waktu 24 jam untuk menghitung total BNB kalian. Jadi kalau kalian sudah login ya, nanti di sini akan masuk ya, ada informasinya. Di sini akan muncul informasi total BNB yang bisa kalian gunakan untuk membeli token beta. Jadi kenapa gue bilang sebaiknya kalian menyiapkan BNB itu usahakan itu 2 hari sebelum Binance Launchpad ini akan dibuka gitu loh ya. Jadi ini kan udah 19 jam nih ya, sisa 19 jam. Sebaiknya sih kalian siapin BNB itu dari 24 lebih ya, 25 jam sampai 48 jam itu kan udah siapin BNB kalian di wallet kalian gitu loh. Nah, ketika periode berlangganan ini dibuka ya, jadi kan ini sekian periode persiapan. Jadi ketika periode persiapan dibuka, dia akan masuk ke periode kedua, yaitu periode berlangganan ya. Jadi setelah jam yang ini habis 000 akan langsung masuk ke periode berlangganan, di mana periode berlangganan ini sudah diinformasikan ya di tanggal 8 bulan 10 2021 jam 1 ya. Ini menggunakan WIB atau waktu Indonesia Barat kalau kalian aksesnya menggunakan bahasa Indonesia atau GMT plus 7 kayak gitu aja. Intinya ini jam 1 masuk ke periode berlangganan. Nah, kalian diberikan waktu ya, diberikan waktu 4 jam ya, ini kalau nggak salah 4 jam jatuhnya ya, karena kan dari periode berlangganan ke periode perhitungan. Jadi kan diberikan waktu 4 jam untuk memasukkan BNB kalian ke periode berlangganan ini kayak gitu. Jadi nanti BNB-nya di wallet spot akan hilang, tapi kan nggak usah khawatir, nggak usah takut. Jadi pokoknya BNB yang di wallet spot akan hilang dan masuk ke periode berlangganan. Periode berlangganan apa? Periode berlangganan adalah kalian diberikan kesempatan untuk
memasukkan BNB kalian untuk membeli beta token ini, kayak gitu. Nah, tadi kan menurut perhitungan di Excel, ya, itu kan buat beli total keseluruhan 50 juta token ini itu butuh 6.772 BNB. Oke ya, jadi ini adalah sistemnya itu apa ya, rebutan ya. Anggap ternyata si investor kalian nih kan banyak nih yang pengen beli kan. Anggap yang beli ini banyak banget sampai BNB-nya itu yang harusnya cuma butuh 6.772 jadinya masuk 100.000 BNB. Wah, jauh banget kan, 6.000 ke 100.000 gitu. Ternyata total BNB yang masuk ke dalam periode berlangganan ini di angka 100.000 BNB, sedangkan dia hanya cuma butuh 6.772 BNB. Nah, itu caranya gimana? Caranya nanti dia masuk ke periode perhitungan. Jadi ketika 4 jam udah kelar, dia masuk ke periode perhitungan di jam 5, ya, jam 5 sore, tanggal 8 bulan 10 2021, dia masuk ke periode perhitungan. Nah, yang menghitung ini adalah AI atau robot atau artificial intelligence atau komputer lah, intinya seperti itu. Jadi bukan manusia yang menghitung, namun ada sebuah mekanisme yang sudah diatur oleh Binance, ya, di mana ketika masuk ke periode perhitungan ini, seluruh BNB itu akan dihitung secara otomatis. Jadi kalau misalnya gua masukin 1 BNB, ternyata yang lain ada yang masukin 10 BNB. Nah, gue paling cuma dapat beberapa token doang. Misalnya gue cuma dapat 5 token beta, sedangkan yang masukin 10 BNB itu dapat 100 token beta. Kenapa? Karena dia masukin BNB-nya lebih banyak, kayak gitu. Nah, nanti apakah BNB-nya hilang semua? Enggak, ya. Jadi contoh gue masukinnya 1 BNB. 1 BNB kan tadi harganya di angka 40,43 dolar. Sedangkan gue cuma dapat 5 token beta itu kan satunya 0,06. Nggak nyampe 1 dolar lah ya harusnya ya. Nah, itu sisa BNB-nya akan balik lagi ke wallet spot. Oke ya. Sisa BNB akan masuk ke wallet spot. Oke, jadi total BNB kalian itu akan dihitung secara otomatis ya. Kalau kalian dapat token betanya berapa banyak, nanti akan dipotong sendiri sama sistemnya. Sisa BNB akan dibalikan ke wallet spot kalian. Oke, nah nanti balikinnya kapan? Balikinnya ketika sudah masuk ke periode distribusi token final. Ya, ini merupakan periode terakhir atau periode keempat di mana distribusi token final ini itu jam 18.00 atau jam 6 tanggal 8 bulan 10 2021 itu akan masuk ke wallet kalian. Jadi token betanya dan token BNB-nya, koin BNB akan masuk ke wallet kalian dan kalian sudah bisa menjual atau membeli token beta di exchange. Kayak gitu. Jadi dia ada 4 tahap kayak gitu ya. Oke ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan cara belinya gimana. Pokoknya kalian siapkan BNB kalian, kalian buka di Launchpad, kalian cek di sini. Ya, di bagian periode persiapan ini perhitungan kepemilikan, berapa BNB yang kalian bisa gunakan untuk membeli atau mengikuti Launchpad ini. Minimal adalah 0,1 BNB ya. Jadi kalau token BNB kalian di bawah 0,1 itu kan nggak bisa ikut. Minimal 0,1. Oke? Minimal 0,1 dan nggak ada maksimum. Jadi kalau kalian punya 10.000 BNB atau 1 juta BNB, kalian bisa ikut, silakan ikut. Maka kan akan dapat token beta yang banyak. Itu makanya itulah kenapa kelebihan mereka, keuntungan buat mereka yang nge-hold token BNB dalam jumlah besar. Oke? Semoga informasi tentang Launchpad ini kalian udah paham ya, semoga jelas. Gue harap sih nggak ada pertanyaan lagi ya, karena menurutku sih gue udah ngasih informasi udah jelas banget kayak gitu. Oke, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa di like. Bye bye.